Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, mata kuliah AKM 1, kelas C, ingin mempresentasikan soal-soal tugas yang diberikan oleh Ibu Sofi sebagai dosen pengampu yang meliputi soal P91, P92, dan juga soal buatan kami sendiri. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya Febiana Dito Pratama dengan NPM 085, ada Rahardian Nugroho Wicaksono dengan NPM 213, ada Lela Ismawati dengan NPM 027, ada Raihan Ading Cahyono dengan NPM 254, ada Muhammad Said Nabil Azaki dengan NPM 287, dan ada Rafli Yusuf Khairuli Arbina dengan NPM 257. Soal P91. Remers SE memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, jumlah meja jadi berikut ini muncul dalam inventaris perusahaan, yang dimana meja jadi ini terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe A, B, C, dan D. Dengan harga jual katalog pada tahun 2022 adalah meja A senilai 450 pound sterling, meja B senilai 480 pound sterling, meja C senilai 900 pound sterling, dan meja D senilai 1050 pound sterling. Kemudian ada perkiraan biaya untuk memenuhi dan menjual. Meja A senilai 50 pound sterling, meja B senilai 110 pound sterling, meja C senilai 260 pound sterling, dan meja D senilai 200 pound sterling. Dan ada harga jual katalog tahun 2023, meja A sebesar 500 pound sterling, meja B senilai 540 pound sterling, meja C senilai 900 pound sterling, dan meja D senilai 1200 pound sterling. Kemudian yang terakhir ada biaya FIFO per daftar persediaan pada tanggal 31 Desember tahun 2022, yaitu meja A senilai 470 pound sterling, meja B senilai 450 pound sterling, meja C senilai 830 pound sterling, dan meja D senilai 960 pound sterling. Selanjutnya soal P91. Katalog 2022 berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku sebagai efektif pada tanggal 1 Desember 2022. Semua harga katalog sudah termasuk diskon yang berlaku. Untuk perintah soalnya, berapa jumlah yang seharusnya muncul pada masing-masing dari 4 meja di laporan persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Persediaan dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai yang lebih rendah antara biaya atau realisasi bersih. Pendekatan nilai yang lebih rendah dari biaya atau realisasi bersih untuk penilaian persediaan berdasarkan item per individual. Nilai persediaan dengan harga jual pada katalog tahun 2022, yang dimana keempat tipe meja ini dikurangkan dengan perkiraan biaya untuk memenuhi dan menjual, yang dimana meja A itu adalah 500 pound sterling dikurangi 50 pound sterling sehingga mendapatkan hasil 450 pound sterling. Meja B dengan harga jual katalog pada tahun 2012 nilai 540 pound sterling dikurangi 110 pound sterling dengan hasil 430 pound sterling. Meja C dijual dengan harga 900 pound sterling dikurangi dengan 260 pound sterling dengan hasil 640 pound sterling, dan meja D dijual dengan harga 120 pound sterling dikurangi 200 pound sterling dengan hasil 1000 pound sterling. Untuk yang selanjutnya adalah nilai persediaan masing-masing item meja jadi pada perusahaan Remers Company dengan pendekatan LCNRV, yaitu meja jadinya ada 4 macam, yaitu A, B, C, dan D. Untuk biaya perolehannya sudah didapatkan dari soal pada kolom FIFO. Meja A 470 euro dan LCNRV-nya 450 euro dari pengurangan yang udah dihitung tadi. Dan nilai persediaan akhirnya untuk meja A ini 450 euro karena yang paling kecil jumlahnya. Untuk meja jadi B, tadi biaya perolehannya 450 euro, sama seperti tadi dari FIFO dari soal. Untuk LCNRV-nya hasil perhitungan tadi yaitu 430. Untuk nilai persediaan akhirnya
adalah 430 karena yang paling sedikit. Untuk yang item C, nilai biaya perolehannya 830 euro, LC NRV-nya 640 euro. Jadi nilai persediaan akhirnya yang paling kecil yaitu 640 euro. Untuk yang D 960 euro, lalu LC NRV-nya dihitung tadi ketemu 1000 euro, lalu nilai persediaan akhir yang paling kecil adalah 960 euro. Caranya sama semua A, B, C, dan D. Tinggal di total aja. Biaya perolehannya untuk totalnya 2710, LC NRV-nya totalnya 2520, untuk nilai persediaan akhir totalnya 2480. Jadi jika perusahaan Remus Company ini menerapkan LC NRV pada masing-masing item, maka total jumlah persediaannya adalah 2480. Selanjutnya ada soal P9-2. LC NRV Garcia Home Improvement PLC memasang pelapis dinding pengganti, jendela, dan pintu kaca louvered untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alside, mengontrol Garcia, telah mengumpulkan data mengenai inventaris berikut. Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo akun inventaris bahan baku Garcia adalah 408.000 dan penyisian untuk mengurangi inventaris ke NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500. Alside merangkum biaya inventaris dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam jadwal DIWA ini. Alside menegaskan Patricia Devereux, seorang magang dari perguruan tinggi setempat, tugas menghitung jumlah yang harus muncul pada laporan keuangan Garcia tanggal 31 Mei 2022 untuk inventaris berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam inventaris. Devereux menyatakan keprihatinannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Nah, untuk selanjutnya yakni jawaban P92 yang bagian A1 dan A2 akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama-tama, sebelum itu kita harus menentukan terlebih dahulu LNC NRV-nya dengan cara membandingkan antara cost dan NRV-nya. Lalu kita ambil yang lebih kecil saldonya. Seperti contoh, pada poin aluminium siding cost-nya 70.000 dan NRV-nya 56.000. Jadi kita pilih 56.000 dan seterusnya seperti itu. Lalu kita total cost-nya mendapat 408.000 dan LNC NRV-nya mendapat 39.800. Nah, lalu untuk menjawab soal A1 kita memiliki rumus yakni allowance balance sama dengan inventory cost dikurangi LNC NRV, yang mana inventory cost-nya 408.000 dan LNC NRV-nya 39.800 dan hasilnya yakni 15.200. Nah, lalu untuk menjawab soal A2 yakni untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan besar keuntungan atau kerugian yang akan dicatat. Nah, untuk soal A2 ini caranya yakni gain sama dengan balance axis before adjustment dikurangi requirement balance, yakni 27.500 dikurangi 15.200 yang hasilnya yakni 12.300. Selanjutnya ada jawaban dari P9-2 yang B. Explain the rationale for the use of the LCNRV rule as it applies to inventaries. Jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang diterapkan pada persediaan. Dengan metode LCNRV, persediaan dicatat pada biaya terendah dan RV untuk melaporkan nilai persediaan secara akurat dan melaporkan kerugian yang timbul akibat berkurangnya persediaan. Baik, untuk soal yang ketiga di sini ada PT Asolé merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Nah, perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki pabrik yang bertempat di Bali. Hingga tahun 2021, jenis produk yang dihasilkan oleh PT Asolé adalah rantai, ban, aki, kampas rem, dan oli mesin.
Nah, PT Aselole menggunakan metode Lower of Cost Net Realizable Value atau LCNRV dalam menilai persediaan mereka. Berikut ini disajikan informasi persediaan PT Aselole per 31 Desember 2021. Di sini terdapat items yaitu rantai, ban, aki, kampas rem, dan oli mesin. Ada quantity dengan rantai 1400, ban 600, aki 900, kampas rem 500, dan oli mesin 1250. Untuk cost per unitnya dalam satuan dolar itu ada seperti di gambar. Terus ada estimated selling price per unit itu ada berikut, terus ada completing and selling cost per unitnya. Berdasarkan informasi di atas tadi, yang pertama kita harus menentukan dan hitung LCNRV pada setiap item persediaan dari PT Aselole. Yang kedua yaitu buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Aselole pada tanggal 31 Desember 2021 dengan asumsi jika perusahaan menggunakan metode kerugian. Baik, untuk slide ini akan saya menjelaskan tentang dua tabel yang ada di slide ini. Untuk tabel pertama kita akan mencari cost dan NRV. Untuk cost sendiri gampang, kita tinggal memasukkan cost per unit yang ada di soal tadi, tinggal kita masukkan ke semua item sesuai namanya. Lalu untuk mencari NRV, kita tinggal mengurangkan estimate selling price dengan completion and selling cost. Jadi untuk item rantai kita mengurangkan 9,5 dikurangi 1,6 hasilnya 7,9. Lalu untuk ban mengurangkan 8,4 dengan 2,4 hasilnya 6. Lalu untuk item aki itu 8,25 dikurangi 1,7 hasilnya 6,55. Lalu untuk kampas rem 6,3 dikurangi 1,5 hasilnya 4,8. Lalu untuk oli mesin 7,3 dikurangi 1,45 hasilnya 5,85. Dan untuk tabel kedua di langkah pertama ini kita cuma membandingkan nilai terendah dari cost dan NRV yang dinamakan dengan LCNRV. Jadi kita tinggal membandingkan dua angka dari cost dan NRV. Jadi untuk di item rantai kita dapat nilai terendahnya yaitu 7,2 dari cost. Untuk item ban yaitu 6 dari NRV. Lalu untuk aki itu 6,55 dari NRV juga. Lalu untuk kampas rem ini 4,7 dari cost. Lalu untuk oli mesin 5,85 dari NRV. Dan untuk slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang langkah kedua dan penjurnalannya. Untuk tabel di sini menjelaskan kita untuk mencari selisih dari nilai LCNRV dan cost yang sudah dikalikan dengan quantity. Jadi untuk item rantai yang pertama yaitu quantity-nya dikali dengan 7,2 dari cost hasilnya 1080. Lalu 1400 dikali 720 dari LCNRV hasilnya 1080. Jadi untuk selisihnya itu 0. Lalu untuk item ban 600 dikali 6,75 dari nilai cost hasilnya 4050. Lalu untuk 600 dikali nilai LCNRV yaitu 6 hasilnya 3600, selisihnya 450. Lalu untuk item aki 900 dikali nilai cost 6,7 hasilnya 6030. Dan 900 dikali nilai LCNRV 6,55 hasilnya 5.850. Jadi untuk selisihnya 180. Lalu untuk item kampas rem 500 dikali 4,7 dari nilai cost hasilnya 2.350. Lalu untuk LCNRV nya 900 dikali 4,7 hasilnya 2.350. Jadi selisihnya tidak ada atau 0. Lalu untuk oli mesin itu ada 1250 dikali 6,25 dari cost hasilnya 7.812,5. Dan untuk LCNRV nya sendiri 1250 dikali 5,85 hasilnya 7.312,5. Dan untuk selisihnya yaitu 500. Lalu untuk penjurnalan, karena di soal
diminta menggunakan metode kerugian, maka penjurnalannya kerugian akibat penurunan energi pada persediaan. Jadi untuk mengisi nilai dari penjurnalan ini, kita tinggal memasukkan total selisih yang ada di tabel atas, yaitu 1130 pada penjurnalan.